Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu ketiga bulan Oktober ini masih diberikan kuat sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus Mesias, hati kami penuh rasa syukur atas pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaan dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Terima kasih semuanya. Dan kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami, agar kami dikuatkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini saya akan membawakan firman yang terambil dari Matius 16 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Kemudian Yesus berkata kepada para murid-Nya, "Jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Sebab siapa yang berkeinginan untuk menyelamatkan diri jiwanya, dia akan membinasakannya, tetapi siapa yang menghilangkan jiwanya demi aku, ia akan mendapatkannya. Sebab seseorang diuntungkan apa jika dia memperoleh seisi dunia tetapi jiwanya dibinasakan? Atau apa yang akan seseorang berikan sebagai pengganti jiwanya?" Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu di dunia ini ada banyak pengikut agama, pengikut gereja juga, berbagai macam aliran doktrin, tetapi itu tidak menjamin kita benar-benar bisa masuk surga. Dan kita mau bukan menjadi pengikut agama, atau bukan menjadi pengikut gereja, bukan pengikut doktrin, tapi menjadi pengikut Yesus. Hari ini saya berikan temanya, pengikut Yesus yang benar. Jadi ada pengikut Yesus yang tidak benar, ada juga pengikut Yesus yang sungguh-sungguh mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Kalaupun ada orang mengatakan saya pengikut Tuhan Yesus, tapi dalam hidupnya sehari-hari bertentangan dengan firman Yahweh, itu pengikut Yesus yang salah. Jadi kita harus tahu bagaimana pengikut Yesus yang benar. Pertama-tama, ciri-ciri orang pengikut Yesus yang benar adalah ia menyangkal dirinya. Di ayat yang ke-24 bagian B dikatakan, "Jika seseorang ingin ikut di belakangku, hendaklah dia menyangkal dirinya." Kata menyangkal di sini berarti dia tidak mempertahankan keinginan matanya, keinginan dagingnya, harga dirinya. Dia siap direndahkan serendah-rendahnya karena menjadi pengikut Tuhan Yesus. Itu artinya menyangkal diri. Yang kedua, ciri-ciri orang pengikut Yesus yang benar adalah ia harus mau pikul salib atau siap menderita, disiksa karena mengikut Tuhan Yesus, seperti baik Paulus dan Silas. Karena mereka memberitakan Injil, maka mereka harus dipenjara, disiksa, dianiaya. Tetapi kita tahu, sekalipun dalam penderitaan itu, Paulus dan Silas di dalam penjara itu, mereka tetap menyanyi dan menyembah Yahweh dan berdoa. Artinya, ia siap pikul salib. Padahal sebelumnya itu, Paulus ini seorang ahli Taurat
yang anti kepada Tuhan Yesus. Begitu dia mengikut Tuhan Yesus, ada banyak penderitaan, karam kapal dipukul sampai 39 kali, dan juga kelaparan, ya, tidak punya baju, dipenjara berkali-kali karena mengikut Tuhan Yesus. Itu yang perlu dilakukan pengikut-pengikut Tuhan Yesus di akhir zaman ini, karena menjelang kedatangan Tuhan Yesus akan ada masa-masa yang sukar. Jadi jangan mengikut Tuhan Yesus karena ingin sembuh, karena ingin diberkati, usahanya lancar, sekolahnya lancar. Kalau itu tujuanmu menjadi pengikut Tuhan Yesus, itu bukan pengikut Tuhan Yesus yang benar, itu pengikut Tuhan Yesus yang salah. Sebab Tuhan Yesus katakan tadi, siapa yang mau mengikut aku, ya harus menyangkal dirinya dan juga memikul salibnya. Itu kita tahu. Seperti saya katakan tadi, Paulus menderita dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23-27. Yang ketiga, apa ciri-ciri orang yang benar-benar menjadi pengikut Yesus? Yaitu ia siap mati demi mempertahankan imannya. Seperti Stefanus. Itu dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 58-60. Kita ingat juga di Perjanjian Lama bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego diancam oleh Raja Nebukadnezar harus menyembah patung yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kalau mereka tidak mau menyembah patung itu, mereka akan dibakar hidup-hidup. Dalam Daniel pasal 3 ayat 15-23, Sadrak, Mesak, Abednego, kami tidak mau menyembah patung itu. Dan benar-benar Sadrak, Mesak, Abednego diikat, dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala, yang dipanaskan 7 kali lebih panas dari biasanya. Tapi yang luar biasanya, Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar, bahkan sehelai rambut pun tidak ada yang terbakar. Jadi persoalannya bukan masalah tidak terbakarnya, siap mereka kehilangan nyawa demi ketaatannya mengikut Tuhan Yesus. Seperti saya sudah singgung tadi, Stefanus dilarang dia memberitakan Injil. Kalau kamu tak beritakan Injil, kami akan lempari kau pakai batu. Dan Stefanus tetap beritakan Injil dan betul dilempari dia pakai batu sampai mati. Saudaraku, sekarang ini baru panas terik, mau kebaktian, saudara sudah nggak mau kebaktian. Atau mau hujan, saudara nggak mau kebaktian. Atau ada masalah sedikit, tidak mau doa, tidak mau baca firman. Apakah begini model-model pengikut Tuhan Yesus yang benar? Itu pengikut Tuhan Yesus yang palsu. Belum seperti Stefanus dirajam pakai batu, belum seperti Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam perapian yang menyala-nyala. Jadi kalau benar-benar engkau pengikut Tuhan yang benar, harus siap nyangkal diri dan pikul salib, menderita, dianiaya, dan juga siap kehilangan nyawa karena Tuhan Yesus. Yang keempat, apa ciri-cirinya? Lebih mengasihi Yesus daripada keluarga, istri, anak, ladangnya, dan segala macam. Ya. Dalam Matius pasal yang ke-19 ayat yang ke-27-29 dikatakan, siapa yang meninggalkan saudara laki-laki, saudara perempuan, istri, anaknya, ladangnya karena aku, dia akan memperoleh 100 kali lipat. Sekarang ini justru kebalikannya. Demi istri, demi anak, demi ladang, demi usahamu, kau tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan Yesus, maka engkau tidak akan bisa selamat.
Itu bukan ciri-ciri pengikut Tuhan Yesus yang benar. Itu pengikut Tuhan Yesus yang salah. Karena engkau lebih mengutamakan manusia daripada Yahweh. Padahal yang menjamin hidupmu adalah Yahweh itu di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu, engkau harus berubah. Apalagi sekarang ini kita lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus semakin digenapi. Perang di mana-mana, bencana di mana-mana, kelaparan di mana-mana. Bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, maka engkau harus siap meninggalkan hal-hal dunia demi mengikuti Tuhan Yesus. Jadi jangan sampai engkau meninggalkan Tuhan Yesus demi dunia. Ini salah benar, ya. Jadi jangan sampai terjadi demikian. Yang berikutnya, pengikut atau ciri-ciri daripada pengikut Yesus yang benar adalah dia tidak mau menerima cap antikris, yaitu 666. Itu dalam Wahyu pasal 14 ayat 8 sampai 13 dikatakan di sana, orang yang tidak mau menerima cap itu akan disiksa, dianiaya, tidak bisa berjual beli, dan bahkan dibunuh. Jadi dia tidak lebih mengutamakan lahiriahnya, dia lebih mengutamakan hidup rohaninya. Tidak akan menerima cap daripada iblis itu. Sebab apa? Kalau menerima cap itu berarti masuk neraka. Jadi lebih baik dia kehilangan nyawa daripada masuk neraka. Dan kita tahu, kalau kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang benar, apa untungnya? Pertama-tama untungnya adalah Tuhan Yesus menyertai kita dalam segala keadaan. Ya, menyertai kita dalam segala keadaan. Ketika Stefanus dirajam pakai batu, dia ada kekuatan, dia melihat kemuliaan Bapa dan bisa mengampuni orang-orang yang melempari dia. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus punya kekuatan khusus menghadapi keadaan itu. Ketika Paulus dan Silas juga dipenjara, di dalam penjara tetap mereka memuji menyembah nama Yahweh. Karena apa? Ada kekuatan khusus yang Tuhan Yesus berikan kepada kita jika kita mengikut Dia dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, ia atau kita yang mengikut Tuhan Yesus yang benar, kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Dalam Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Dengan iman Stefanus, dengan iman daripada Paulus dan Silas, dengan iman daripada Sadrak, Mesak, Abednego, Raja Nebukadnezar, belum pernah ada yang seperti mereka ini mempertahankan imannya. Jadi mereka menjadi garam, menjadi terang, sampai Raja Nebukadnezar buat undang-undang, siapa yang menghina Yahwehnya Sadrak, Mesak, Abednego, maka dia akan dihukum, rumahnya dibakar, dan dia pun ikut dibakar. Kita perhatikan, jadi berkat. Sekarang ada banyak mengaku pengikut Tuhan Yesus, ya, bukan jadi garam dan jadi terang, tapi batu sandungan. Tidak jadi contoh. Karena apa? Engkau tidak mencerminkan pribadi daripada Tuhan Yesus, mempertahankan imanmu. Orang lain ikut korupsi, Orang lain nipu, engkau ikut nipu. Orang lain berzinah, kau ikut berzinah. Itu engkau tidak menjadi garam dan terang. Kita lihat dalam pengadilan negara kita, ada banyak mengaku dia orang Kristen, tapi ujung-ujungnya di penjara. Karena apa? Kompromi dengan dosa. Itu bukan menjadi garam dan terang, tapi menjadi kotoran bagi banyak orang. Yang terakhir, apa untungnya kita menjadi pengikut Yesus yang benar? Kita dijamin masuk surga dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40. Siapa yang percaya dan menerima Putra dalam hatinya, bahwa
pada akhir zaman aku bangkitkan dia dan aku berikan hidup yang kekal kepadanya. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Nanti kalau sudah, aku akan datang lagi jemput kamu supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Siapa yang dijemput Tuhan Yesus untuk dibawa ke surga? Mereka yang mengikut Tuhan Yesus yang benar, yang sungguh-sungguh menyangkal dirinya, memikul salib, bahkan siap mati demi imannya. Bahkan dia tidak kompromi dengan cap antikris. Karena apa? Dia lebih mengutamakan Tuhan Yesus daripada hidupnya, daripada nyawanya. Dan itu yang perlu kita tanamkan dalam iman kita di akhir zaman ini, supaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya, kita boleh layak dibawa masuk surga karena jadi pengikut Dia yang benar. Amin. Sampai di sini firman Allah, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami kembali diingatkan bahwa di akhir zaman ini menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, akan ada masa yang sukar, berbagai macam bencana terjadi, peperangan di mana-mana. Tapi kami mau menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar, sebab kami mau selamat Bapa. Engkau ingatkan setiap anak-anak-Mu, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, supaya tetap menjadi pengikut Tuhan Yesus yang benar. Mereka siap untuk menyangkal diri, pikul salib, siap kehilangan nyawa karena mengikut Engkau, bahkan siap juga dipermalukan di hadapan umum karena mengikut Engkau. Bapa, kuatkan setiap iman anak-anak-Mu. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, remaja, pemuda, orang tua juga berkati dalam usaha pekerjaan terlebih imannya. Berkati bangsa dan negara kami. Berkati seluruh gereja-Mu. Hamba-hamba-Mu persatukan semua. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam. Yahweh berkati.